Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sampai saat ini teknologi terus berkembang di berbagai sektor. Teknologi menjadi suatu pilihan terbaik untuk mempercepat suatu proses dalam menghasilkan suatu produk. Salah satu sektor yang banyak memanfaatkan inovasi teknologi adalah sektor pertanian. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, di podcast kita kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, seorang petani inovatif pada budidaya hidroponik. Baik, saat ini telah hadir bersama kita yaitu Mas Aryad Prayogo. Ya. Oke, selamat datang Mas Aryad. Ya, terima kasih Bu Yosi. Saya boleh panggil Yugo ya? Boleh. Oke, karena baik. itu panggilan sehari-hari. Oh gitu ya. Oke, baik. Aktivitas sekarang Aktivitas petani. Masih Saya mempunyai petani. Oh gitu ya, Tapi masih petani hidroponik. Ini tadi kita berbicara soal inovasi, tentunya banyak sekali inovasi di bidang pertanian ya. Ini khususnya di budidaya hidroponik ya. Ya. Oke. Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat inovasi ini? Baik. Kalau inovasi kita biasanya kan hidroponik itu pengaturan itu menggunakan manual, secara manual. Salah satunya pH, TDS. Nah, jadi dulu ada beberapa masalah di kebun kami. Semakin besar kebun kami, ternyata karyawan kami itu kerepotan untuk mengatur nutrisi atau pH-nya. Bisa membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Nah, jadi kami berpikir bagaimana caranya bisa mengefisiensikan waktu mereka itu agar tidak terlalu difokuskan di pengaturan pH dan TDS tadi atau nutrisi tadi. Jadi maka dibuatlah beberapa sistem. Salah satunya menggunakan sistem hidroponik berbasis IoT. Nah, jadi IoT itu gimana nyebutnya? IoT itu Internet of Things yang memanfaatkan internet atau komputer untuk mengendalikan hidroponik itu sendiri, gitu, melalui sensor-sensor. Yang pertama itu untuk mengefisiensikan tenaga kerja salah satunya. Terus juga ternyata setelah efisiensi tersebut tercapai, kita dapat bonus peningkatan produksi yang lebih tinggi, 30%. Nah, itu bonus bagi kami, anugerah. Ya, jadi memang suatu inovasi sebenarnya kita ciptakan untuk pada prinsipnya mempermudah pekerjaan kita sendiri ya. Dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, begitu. Nah, dalam proses penemuan inovasi ini ya, munculnya ide inovasi ini tentu saja Yugo melakukan penjaringan dan pemilihan ide ya dalam hal ini. Nah, ini siapa saja yang terlibat dan bagaimana prosesnya? Kalau terlibat sebenarnya ada salah satu teman saya itu sama dengan jurusan saya waktu kuliah dulu di pertanian Unsri. Tapi biarpun di pertanian kami masih kami sangat senang sekali dengan dunia komputer. Jadi saya berdiskusi sama beliau gimana caranya mau bantu, apakah sama-sama mau bantu untuk membangun sistem hidroponik IoT ini. Jadi secara pengembangan itu idenya sudah dari 2019. Sudah cukup lama ya. Dan implementasinya itu baru selesai di 2020 April. Jadi 4 bulan itu build aplikasi, membuat sistemnya ya. Jadi itu selama 4 bulan ya. Selama 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan itu apakah ada tantangan atau kesulitan tersendiri? Tentu, karena kita bukan basic yang komputer banget kan, karena kita jurusannya pertanian dulu, tapi dulunya itu enaknya kita bisa belajar di YouTube, bisa belajar di internet, banyak googling. Jadi sekreatif kita ternyata bisa kita bikin itu. Artinya jelas kalaupun ada kesulitan itu masih bisa kita carikan solusinya ya, begitu ya. Oke, nah baik, ini dari tahun 2019, artinya ini sudah lebih kurang 3 tahun ya diaplikasikan ya. Oke, nah bicara masalah inovasinya, ini bagaimana cara kerja inovasinya sendiri?
Kalau cara kerja inovasi itu kita menggunakan sensor-sensor, Bu. Salah satunya yang dibutuhkan itu kalau di hidroponik kan kita butuh sensor pH, keasaman. Kedua, sensor nutrisi. Jadi sensor nutrisi itu sama pH itu kita hubungkan ke mikroprosesor menggunakan Raspberry Pi. Kami menggunakan Raspberry Pi. Kemudian diolah oleh mikroprosesor tadi, dikirim ke beberapa, misalnya ke handphone saya atau ke handphone karyawan bisa. Jadi secara real time itu bisa dicek misalnya pH berapa. Kalau dulu kita harus ke kebun dulu, ke kebun harus cek, ke kebun harus cek. Nah masalah itu kalau dulunya kita kan harus ke kebun, ada waktunya kita nggak bisa ke kebun dan pH itu drop, banyak masalah malah. Kalau pH drop di bawah 4 itu membuat tanaman banyak penyakitnya, busuk akar. Jadi dengan adanya inovasi ini semua bisa permasalahan lebih cepat terdeteksi ya? Iya, terdeteksi. Gitu ya? Dan juga kita punya log aktivitasnya, misalnya kenapa tanaman ini sakit, kita lihat lagi data sebelumnya, misalnya ternyata pH-nya di jam sekian drop, karena apa? Hujan misalnya, kayak gitu. Itu selain tadi dibilang bahwa fitur-fiturnya itu selain mengukur pH, mengalirkan nutrisi, gitu ya. Itu juga kelembaban juga kita pakai, kelembaban. Terus juga rencananya kami itu mau pakai sensor hujan, tapi belum terimplementasi kayak gitu. Karena kalau hujan kan kami kan tanpa atap, Bu. Hidroponik itu tanpa atap. Kalau tanpa atap, biasanya kalau hujan dia masuk ke dalam tandon airnya. Nah itu mulai error pH-nya atau TDS-nya. Jadi kalau pakai sensor hujan, kerannya bisa menutup sendiri. Jadi memang untuk pengembangan kedepannya mungkin ya. Kayak gitu. Insya Allah mungkin lah sebentar lagi kayak gitu. Baik. Nah ini inovasi ini sudah 2019 diimplementasikan ya? 2019 itu ide di 2020 baru bisa kita implementasikan. Apa saja perubahan-perubahan, mungkin peningkatan dari yang sebelum kita menggunakan inovasi dan sudah menggunakan inovasi ini? Kalau peningkatan salah satunya ya kita sebut terus tadi itu efisiensinya lumayan. Karena pekerja kita nggak perlu lagi mereka menghabiskan waktu di pengecek nutrisi atau itu kan udah bisa secara real time. Bahkan saya sendiri juga bisa menggunakannya, biarpun saya tidak di kebun tapi saya bisa mengontrol pH dengan TDS itu. Nah kemudian yang kedua adanya juga peningkatan produksi. Itu malah kami yang nggak nyangka ternyata bisa naik 30-40%. Itu kenapa itu kok bisa? Ya karena dia stabil, Bu. Itu tadi, karena pH-nya stabil. Kalau hidroponik itu secara teoritis itu tanaman optimal di pH 5,5 sampai 6,2. Nah, kita jaga di situ 5,5 sampai 6,2. Kalau dia di bawah itu, maka akan dapat notifikasi dari handphone gitu. Jadi maka harus ditambah. Kalau mau mengatur itu nggak perlu ke kebun, Bu. Misalnya nutrisinya harus misalnya 1000 ppm. Kalau mau nambah nutrisi ya nggak perlu di kebun, tinggal hidupkan pompa di HP, tinggal naik sendiri nutrisinya. Kecuali kita nggak bisa ngurangin kadar nutrisi harus ke sana. Jadi memang alat kendalinya itu ada di HP ya. Ada di HP. Khususnya HP Android ya. Nggak melulu, Bu. Kita melalui sistem website bukan aplikasi. Pakai website. Karena kalau aplikasi kita biayanya juga lumayan mahal kalau bikin aplikasinya. Jadi menggunakan website. Kita berbasis website, tapi websitenya itu berbasis IP publik. Nah ini menarik ya, karena tentu saja inovasi ini sangat diperlukan bagi khususnya pembudidaya hidroponik. Nah, seperti kita tahu tentu saja banyak sekali inovasi-inovasi di bidang hidroponik gitu ya. Nah, mungkin juga ada yang sudah seperti sudah membuat hal yang sama ya mungkin. Nah, ini keunggulannya dari inovasinya Mas Yugo ini apa? Kalau keunggulan kita lebih ke budget ya. Kalau misalnya mereka kan bisa habis dana puluhan juta tuh. Kalau kami membangun itu dulunya hanya habis paling 5 juta, 6 juta membangun sendiri dulunya. Karena sama kayak kita ngerakit motor ya. Nah, yang kedua ya kita bisa custom sendiri kalau kita
misalkan ada alat yang memang ada alatnya Bu, itu dibeli alatnya. Itu nggak bisa, mereka sudah dikasih aplikasinya, udah nggak bisa nambah-nambah sensor. Tapi kalau kami itu bisa, misalnya kalau mau nambah sensor oksigen ada, sensor ORP ada. Bahkan kalau mau digabungkan, misalnya bioflok kan butuh kekeruhan air kan, bisa disandingkan dengan IoT kami. Itu. Jadi IoT kami itu bisa semua. Baik. Tinggal ganti sensor. Iya, jadi memang dengan harga yang cukup ekonomis ya untuk aplikasi ini ya, boleh dibilang ke sistem ini, tapi kualitas teknologinya tuh nggak kalah ya sama yang kita menyesuaikan. Misalnya kita mau di tanah, ya ganti sensor tanah aja. Kalau mau untuk kolam bioflok ganti sensor TDS tadi, kekeruhan, pH juga masuk di situ. Baik. Nah, ini menarik tentu saja para sahabat inovasi, apalagi yang memang berkecimpung di hidroponik. Ini pasti penasaran, saya boleh dong gitu ya menggunakan ini. Nah, ini caranya seperti apa? Bagaimana kalau mereka caranya mendapatkannya? bisa, kalau mau lihat ya silakan dulu mampir ke Telaga Farm aja Bu, karena kita nggak bisa ngasih tahu sekarang di sini kan. Tapi kalau mau lihat cara kerjanya, mampir aja di Telaga Farm Kecamatan Rambutan. Kami buka, saya di situ standby 24 jam, 24 jam, jam siang sampai sore ada di situ. Mungkin untuk yang sahabat inovasi yang ingin belajar, silakan ke Telaga Farm di Rambutan, di Kabupaten Banyuasin ya. Tentunya Mas Yugo sendiri punya harapan ke depan untuk perkembangan inovasi ini. Nah, itu harapannya seperti apa? Ya, kalau untuk inovasi ini kita harapannya itu bisa membantu banyak petani. Tidak cuma hidroponik, tapi IoT ini bisa dikembangkan ke pertanian, perikanan, bahkan ke peternakan bisa. Karena salah satu yang ditekankan di IoT itu atau pertanian 4.0 itu adalah efisiensi dan peningkatan produksinya. Nah, gitu. Jadi kalau petani itu menggunakan sistem IoT yang bukan lagi secara konvensional, maka bisa jadi kita swasembada pangan nanti. Oke, tetap semangat untuk berinovasi. Namun sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasi ini, silakan. Kalau pesan sih sebenarnya untuk teman-teman yang petani juga ya. Kalau yang penonton ada petani, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya yang memanfaatkan sistem IoT tadi. Kita boleh misalnya secara konvensional, tapi kita lihat lagi apakah cara itu efisien atau tidaknya. Nah, jadi kalau sudah efisien, ternyata ya kita harus menggunakan kalau tidak efisien kita harus menggunakan IoT tadi, karena dia tidak menggunakan tenaga yang banyak dan ini yang banyak. Nah, untuk yang pendukung, kalau pendukung sebenarnya tolong bisa mampir ke Telaga Farm aja nanti. Jadi memang sahabat inovasi, bagi sahabat inovasi yang tertarik ya Mas juga ya untuk melakukan inovasi yang sama, itu silakan saja ya untuk belajar, boleh ya Mas ya? Boleh, saya terbuka Bu. Kalau di hidroponik, kalau teman-teman dari dinas, bahkan kalau Kementan udah ngelihat hasil kita. Dulu udah ngisi materi di sana. Ya. Baik Mas Yugo, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami kali ini. Tentu saja informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi sahabat inovasi. Baik, sahabat inovasi, itulah perbincangan singkat kita ya. Tapi namun walaupun singkat, ini informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya bagi pembudidaya hidroponik. Inovasi ini tentunya akan sangat membantu sekali jika direplikasi ya sesama budidaya hidroponik tentunya. Nah, sahabat inovasi tidak harus mahal ya. Tentu saja dengan untuk berinovasi kita juga untuk tidak harus mahal dan bisa dimanfaatkan dengan seminimal mungkin untuk pembiayaannya. Dan tentu saja seperti hal yang dilakukan oleh Mas Yugo, suatu hal yang sederhana tapi manfaatnya sangat besar sekali ya. Baik sahabat inovasi, itulah perbincangan singkat kami dengan narasumber kita kali ini. Tentunya semoga perbincangan ini menginspirasi sahabat inovasi untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.